Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Nur Arafah dari Sistem Informasi Reguler 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari UTS dengan mata kuliah ERP. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan soal beserta jawabannya. Baiklah, di sini ada soal apa yang dimaksud dengan one input multiproses dalam menerapkan ERP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi rumah sakit. Nah, di sini dipertanyakan apa itu one input multiproses. Jadi di sini one input multiproses itu adalah proses di mana ada satu kali input di suatu komponen pembentuk sistem yang dimana akan terjadi otomatisasi di banyak proses yang lain yang terintegrasi ke modul tersebut tanpa adanya campur tangan atau interaksi user sebagai pengguna sistemnya. Jadi secara singkatnya one input multiproses itu di mana akan adanya satu kali input dalam proses yang dimana satu kali input itu akan menyebabkan otomatisasi terhadap proses-proses yang terdapat pada modul tersebut. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan one input multiproses. Lalu kemudian diminta untuk memberikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi. Jadi di sini ada contoh di mana suatu informasi yang menerapkan data pasien yang bisa terhubung langsung untuk ke setiap rekam medisnya, laporan, kasir, biaya pembiayaan, reservasi, farmasi, ataupun pemeriksaan lainnya. Di mana di sini apabila kita mengklik suatu informasi yang berhubungan dengan pasien, maka klik itu tadi akan terotomatisasi memunculkan data-data pasien yang terhubung dengan si pasien tersebut. Jadi di sini saya memberikan contohnya itu seperti yang ada di gambar. Nah, di situ bisa dilihat bahwa apabila kita mengklik pasien tersebut, maka kita akan terotomatisasi terhubung dengan semua modul-modul yang berhubungan dengan pasien tersebut. Nah, itu tadilah jawaban dari soal di atas. Lalu selanjutnya kita akan ke soal berikutnya, yaitu ada soal dalam upaya untuk mengimplementasikan ERP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang dapat dijadikan pedoman berhasil atau tidaknya penerapan ERP yang akan kita laksanakan. Nah, di sini diminta jelaskan gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Berikut ini saya telah mendapatkan jawaban gejala-gejala tersebut, yaitu yang pertama, di sini kita akan mendapatkan yang pertama, kurangnya komitmen top manajemen. Ya, apabila suatu manajemen yang di atasan suatu manajemen itu memiliki kekurangan komitmen pada suatu project yang dia jalani, maka otomatis kegiatan project tersebut dapat terhambat karena adanya ketidakmampuan seorang atasan manajemen dalam memimpin suatu proyek tersebut. Lalu yang kedua, kurangnya pendefinisian kebutuhan perusahaan atau strategi bisnis. Ya benar, apabila kita memiliki kurangnya definisi dalam suatu strategi bisnis yang akan kita lakukan, maka otomatisasi di sini dapat menimbulkan gejala bahwa proyek ERP yang kita jalankan pada saat itu akan mengalami kegagalan. Lalu yang kemudian selanjutnya, cacatnya proses seleksi software. Nah, di sini apabila terjadinya cacatnya proses seleksi software, maka otomatis ERP yang kita jalankan tadi atau proyek yang kita jalankan tadi itu dalam kategori yang bisa dikatakan untuk gagal. Lalu selanjutnya ada kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur maupun modal. Dalam suatu proyek ERP, kita harus memenuhi baik dalam sumber daya manusia, infrastruktur maupun modal agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan maupun gagalnya suatu proyek tersebut. Lalu selanjutnya ada kesalahan perhitungan waktu implementasi. Apabila sudah ada munculnya kesalahan perhitungan dalam waktu implementasi tersebut, otomatis proyek ERP yang kita jalankan itu sudah dalam tanda gagal. Karena kenapa? Ada kemungkinan bahwa perhitungan waktu implementasi tersebut lebih cepat dari yang kita jalankan atau lebih lama dari apa yang kita kerjakan. Akan tetapi yang lebih mempengaruhi itu adalah apabila perhitungan waktu saat implementasi itu pada saat semua proyek yang kita inginkan itu belum tepat untuk waktunya dijalankan. Lalu selanjutnya ada tidak cocoknya software dengan proses bisnis. Iya, apabila software yang kita ciptakan tidak sesuai dengan proses bisnis yang kita inginkan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan proyek yang kita bangun, maka otomatis software tersebut tidak akan berguna dengan proses bisnis yang kita jalankan. Karena kenapa? Karena tidak adanya kecocokan antara software dan proses bisnis tersebut. Selanjutnya kita lanjut lagi, yaitu adanya kurangnya training dan pembelajaran.
apabila training maupun pembelajaran yang kita terapkan kurang dalam mengampuh software yang baru, maka otomatis tidak dapat dijalankannya software tersebut dalam proses bisnis tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada cacatnya desain project dan manajemen. Sebelum kita membangun sebuah project maupun sebuah sistem, maka kita harus mendesain project tersebut maupun manajemen yang akan kita jalankan agar nantinya sistem yang kita hasilkan akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan project maupun manajemen yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya ada kurangnya komunikasi. Ya benar, karena apabila dalam suatu project dibutuhkannya sangat dibutuhkannya sebuah komunikasi yang terperinci dan maupun saling terhubung antara baik sumber daya yang terkait dalam proyek tersebut, karena apabila adanya kurangnya komunikasi maka otomatis kita bisa nantinya akan adanya kesalahan dalam pembuatan baik dalam proses bisnis maupun dalam proyek tersebut. Nah, di dalam situlah nanti kita ditakutkannya apabila adanya kurangnya komunikasi tersebut akan ada kesalahan miskomunikasi dalam suatu proyek tersebut. Lalu yang terakhir di sini ada saran penghematan yang salah, di mana terkadang dalam suatu proyek itu kita ada seseorang yang maupun lembaga apapun itu yang menyarankan kita untuk melakukan penghematan dalam proyek tersebut, di mana pada saat itu penghematan tersebut tidak dibutuhkan karena mungkin karena software yang dibangun akan minim karena minimnya penghematan tadi, begitu. Jadi saran penghematan yang salah ini juga dapat mempengaruhi dari software yang akan kita bentuk nantinya. Selanjutnya yang terakhir kita akan masuk ke soal. Baiklah, berikut ini ada soal, yaitu jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di gambar bagaimana gambar yang dimaksud. Lalu pertanyaannya, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai netting, looting, offsetting, dan explosion. Lalu kemudian kita akan mendapatkan kesimpulan dari soal-soal tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan menentukan netting dari produk D, di mana di sini kita membutuhkan kebutuhan kotor, jumlah penerimaan persediaan di tangan, bersih di dalam tabel. Pertama-tama, di sini kita memiliki persediaan di tangan yaitu berjumlah 18 produk. Dan pada periode pertama, kita membutuhkan 10 produk dari 18 persediaan. Sehingga kita akan menyisakan persediaan di tangan yaitu berjumlah 8 produk. Lalu kemudian, pada periode kedua, kita membutuhkan 15 produk. Sedangkan kita memiliki persediaan di tangan yaitu sebesar 8 produk. Dan pada saat itu, kita belum menerima jumlah penerimaan persediaan. Sehingga kita memasukkannya jumlah tersebut ke dalam tabel kebutuhan bersih, yaitu sejumlah 7 produk. Lalu kemudian, pada periode ketiga, kita menerima jumlah persediaan produk yaitu sebesar 25 produk. Sehingga, pada periode ketiga tersebut, kita menyisakan persediaan di tangan yaitu sejumlah 5 produk. Lalu kemudian, masuk ke periode keempat, kita membutuhkan jumlah sebesar 15 produk, sedangkan persediaan di tangan kita yaitu tersisa tinggal 5 produk. Sehingga kita membutuhkan kebutuhan bersih tersebut lanjut kepada 10 produk, yaitu yang jatuh pada periode keempat. Lalu selanjutnya, pada periode kelima, kita membutuhkan sejumlah 28 produk, dari persediaan di tangan sejumlah 0 produk. Sehingga selanjutnya, pada periode ke-6, kita membutuhkan 15 jenis produk, sedangkan persediaan di tangan kita tadi sudah kosong, sehingga kebutuhan bersih kita pada periode ke-6 yaitu sejumlah 15 produk. Sedangkan pada periode ke-7 kita membutuhkan 20 produk, sedangkan persediaan di tangan kita masih kosong, sehingga kebutuhan bersih yang jatuh pada periode ke-7 yaitu sejumlah 20 produk. Selanjutnya pada periode ke-8 kita membutuhkan 23 produk. Dan pada periode ke-8 tersebut, kita membutuhkan kebutuhan bersih 23 produk, karena persediaan di tangan kita masih kosong. Sehingga, netting pada produk D ini, yaitu periode kedua dengan 7 produk, periode keempat 10 produk, periode kelima 28 produk, periode ke-6 15 produk, periode ke-7 20 produk, lalu yang terakhir periode ke-8 23 produk. Sehingga didapatlah netting produk D yaitu sejumlah 103 produk. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan looting dari produk D. Pada kesempatan kali ini saya akan menentukan dengan metode FPR, yaitu yang di dalam tabel kita membutuhkan kebutuhan bersih, ukuran lot, lalu kemudian ada persediaan.
pada periode pertama, dari tabel sebelumnya, kita sudah mendapatkan yaitu jumlah dari kebutuhan bersih. Sehingga pada tabel looting tersebut, kita akan memindahkan kebutuhan bersih tersebut dari netting yang telah kita dapatkan tadi. Hanya menentukan ukuran lot dan persediaan. Di sini, pencarian nilai looting bahan baku D menggunakan fixed period requirement atau metode FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Berikut ini, kita akan menentukan dari periode pertama, kita telah menentukan 0 kebutuhan bersih dengan ukuran lot sebesar 17 dari persediaan 17 produk. Nah, sedangkan untuk periode kedua, telah kita dapatkan kebutuhan bersih yaitu sebesar 7 produk. Sehingga dari persediaan 17 produk dari persediaan periode pertama, sehingga pada periode kedua tersebut menyisakan persediaan sebesar 10 produk. Lalu selanjutnya, pada periode ketiga, tidak memiliki kebutuhan bersih, sehingga persediaan yang tersedia masih 10 produk. Pada periode keempat, kebutuhan bersih yang kita dapat yaitu sebesar 10 produk. Sedangkan persediaan kita saat itu juga tersedia 10 produk, sehingga pada periode keempat kita tidak menyisakan persediaan atau sama dengan persediaan 0 produk. Periode kelima, kita membutuhkan produk sebesar 28 produk dari kebutuhan bersih. Nah, pada saat inilah kita menentukan ukuran lot yaitu sebesar 86 untuk menyesuaikan hingga akhir. Nah, dari periode kelima ini, dari 28 produk kebutuhan bersih dan ukuran lot sebesar 86, kita menyisakan untuk periode kelima ini yaitu persediaan sebesar 58 produk untuk ke periode selanjutnya. Nah, pada periode ke-6, kita memiliki kebutuhan bersih yaitu sebesar 15 produk dari 58 persediaan. Sehingga pada periode ke-6 ini kita menyisakan persediaan sebesar 43 produk. Selanjutnya, pada periode ke-7, terdapat 20 produk untuk kebutuhan bersih dari 43 persediaan produk di periode ke-6, sehingga menghasilkan sisa 23 persediaan produk di periode ke-7. Nah, pada periode ke-8 ini, kita membutuhkan kebutuhan bersih yaitu sebesar 23 produk. Sehingga persediaan yang kita dapat dari periode ke-7, 23, sehingga menghasilkan 0 persediaan di periode ke-8. Pada looting produk D ini tadi, kita menentukan intuisi lot sebesar 4 bulan. Sehingga itulah tadi mengapa pada periode pertama kita menentukan sebanyak 17 dengan periode 4 bulan, kemudian kita menentukannya yaitu pada periode kelima dengan jumlah 86 produk untuk persediaan hingga akhir. Sehingga nantinya produk tidak menyisakan persediaan yang tidak terpakai. Selanjutnya di sini kita akan menentukan offsetting produk D yaitu dengan lead time 1 bulan. Pada tabel offsetting ini tadi telah kita dapatkan dari tabel-tabel sebelumnya. Di sini kita hanya akan menentukan offsetting dari produk D dengan lead time selama 1 bulan tadi. Nah, di sini persediaan di tangan kita yaitu 18 seperti dengan tabel netting sebelumnya. Dan sedangkan pada periode pertama ini kita membutuhkan 10 produk dari 18 persediaan di tangan yang menghasilkan sisa untuk periode selanjutnya yaitu sebesar 8 produk. Sehingga di sini offsetting kita yaitu sebesar 7 produk didapat dari kebutuhan bersih yang dibutuhkan pada periode selanjutnya yaitu sebesar 7 produk. Nah, kemudian di sini jatuh periode untuk ke-4 membutuhkan produk kebutuhan bersih sebesar 10 produk. Sedangkan dari offsetting tersebut kita membutuhkan lead time selama 1 bulan sebelumnya. Sehingga kita akan lead time offsetting selanjutnya yaitu pada periode ketiga dengan jumlah 10 produk. Untuk periode kelima, kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 28 produk. Sehingga lead time yang 1 bulan yang akan kita gunakan yaitu jatuh pada periode keempat dengan offsetting 28 produk. Bisa dilihat di dalam tabel tersebut. Jarak antara produk lead time yaitu 1 bulan dari sebelum kebutuhan bersih dibutuhkan.
Selanjutnya kita akan masuk ke periode ke-6, di situ di mana kebutuhan bersihnya yaitu sebesar 15 produk. Sehingga offsetting yang kita butuhkan yaitu jatuh pada periode ke-5 dengan jumlah 15 produk. Kemudian pada periode ke-7 yaitu kebutuhan bersihnya jatuh dengan 20 produk, sehingga offsetting yang kita butuhkan yaitu pada periode ke-6 dengan jumlah 20 produk. Selanjutnya, untuk periode ke-8, yaitu sejumlah 23 produk, kita akan mengoffsettingnya pada periode ke-7 dengan jumlah 23 produk. Jadi, offsetting yang kita dapat untuk produk D, yaitu pada periode ke-1 sebesar 7 produk untuk periode kedua, lalu kemudian periode ketiga sebesar 10 produk untuk periode keempat, lalu kemudian periode keempat dengan produk 28 untuk periode kelima, lalu selanjutnya ada periode ada 15 produk untuk periode ke-6 yang di offsetting pada periode kelima, lalu kemudian ada 20 produk yang di offsetting pada periode ke-6 untuk periode ke-7, lalu yang terakhir ada produk sebesar 23 yang di offsetting pada periode ke-7 untuk produk periode ke-8. Karena ini tadi lead time-nya sebesar 1 bulan. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen 2C. Di sini kita akan menentukan netting, routing, dan offsetting seperti komponen sebelumnya. Pada netting komponen 2C ini, kita membutuhkan kebutuhan kotor, jumlah penerimaan persediaan di tangan, dan kebutuhan bersih pada tabel. Pada periode pertama, kita membutuhkan 14 produk. Dari persediaan tangan kita yaitu 0, sehingga kita akan menghasilkan kebutuhan bersih pada periode pertama yaitu sebesar 14 produk. Lalu, pada periode kedua, kita tidak membutuhkan produk sehingga tidak terdapat persediaan maupun kebutuhan bersih pada periode kedua tersebut. Selanjutnya, pada periode ketiga, kita membutuhkan 20 produk, di mana di sini kita memiliki jumlah penerimaan persediaan sebesar 8 produk. Sehingga persediaan di tangan kita yaitu masih tetap 0 dengan kebutuhan bersih yang telah kita dapat sebanyak 12 produk. Selanjutnya, pada periode keempat, kita membutuhkan jumlah sebesar 56 produk, di mana di sini kita juga menerima persediaan sebesar 10 produk. Sehingga kita menghasilkan kebutuhan bersih sebesar 46 produk. Selanjutnya, pada periode kelima, kita memiliki kebutuhan sebesar 30 produk, sedangkan kita tidak memiliki jumlah penerimaan persediaan. Sehingga pada periode kelima ini, kita hanya membutuhkan kebutuhan bersih sebesar 30 produk. Nah, lalu kemudian pada periode ke-6, kita memiliki kebutuhan produk sebesar 40 produk. Dari jumlah penerimaan persediaan kita juga menerima 20 produk. Sehingga kebutuhan bersih yang kita butuhkan pada saat itu adalah 20 produk. Pada periode ke-7, kita mendapati 46 kebutuhan kotor, sehingga kebutuhan bersih yang kita dapat pada periode ke-7 tersebut sebesar 46 produk. Sedangkan untuk periode ke-8 kita tidak memiliki kebutuhan, sehingga tidak terdapat persediaan di tangan maupun kebutuhan bersih. Sehingga pada kali ini nettingnya yaitu terdapat pada periode pertama sejumlah 14 produk, periode ketiga 12 produk, periode keempat 46 produk, periode kelima 30 produk, periode keenam 20 produk, lalu yang terakhir terdapat pada periode ketujuh yaitu sebesar 46 produk. Sehingga menghasilkan jumlah netting pada komponen 2C ini sebesar 168 produk. Selanjutnya kita akan menentukan loading dari komponen 2C tadi dengan metode L4L, di mana nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Yang pertama tadi kita telah mendapati bahwa kebutuhan bersih kita yaitu periode pertama sebesar 14, periode ketiga 12, periode keempat 46, periode kelima 30, periode keenam 20, dan periode ketujuh 46 produk. Di sini kita akan menentukan loading dengan metode load for load, di mana yang pertama kita akan menentukan ukuran lot sebesar 14 produk dari 14 kebutuhan bersih, sehingga tersisa 0 persediaan. Metode load for load ini akan menghasilkan persediaan sebesar 0, sehingga nantinya tidak ada bahan pakaian tersisa
dan yang tidak digunakan, sehingga kita pada saat membutuhkan kebutuhan bersih 12, maka ukuran lot yang kita tentukan juga sebesar 12 produk, sehingga pada persediaan tadi kita tidak menyisakan barang apapun. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut ini bagaimana saya menentukan ukuran lot agar seimbang dengan kebutuhan bersih yang kita tentukan tadi, sehingga persediaan yang telah kita dapati tadi tetap berjumlah 0 produk. Sehingga didapati bahwa kita akan membutuhkan pada periode pertama yaitu ukuran lotnya sebesar 14, periode ketiga 12 lot, periode keempat 46 lot, periode kelima 30 lot, periode keenam 20 lot, dan terakhir periode ketujuh yaitu sebesar 46 lot. Baiklah, di sini juga kita akan menentukan offsetting yang telah kita dapati tabel-tabelnya, yaitu seperti kebutuhan bersih dan lot dari tabel sebelumnya. Di sini kita akan menentukan dengan lead time selama 1 bulan. Sehingga offsetting yang kita akan dapati pada periode kali ini yaitu seperti pada periode pertama, yaitu kita menentukan 14 produk, sehingga kita memesannya pada bulan sebelumnya, yaitu yang jatuh pada periode sebelumnya yang sebesar 14 produk. Lalu kemudian pada periode ketiga kita membutuhkan 12 kebutuhan bersih, sehingga offsetting yang kita dapat yaitu pada bulan kedua yaitu sebesar 12 produk. Dapat dilihat di tabel seperti yang saya jelaskan tadi. Dua tabel dari bawah ini menjelaskan bagaimana offsetting tersebut ditentukan melalui kebutuhan bersih yang kita perlu dengan lead time 1 bulan. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan mendapati untuk periode ke-7 kebutuhan bersih sebesar 46 produk, kita mengoffsettingnya pada periode ke-6 yaitu sebesar 46 produk. Sehingga tadi persediaan di tangan pun kita akan tetap 0 agar tidak adanya tadi produk yang tidak terpakai. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen A. Untuk komponen A ini, kebutuhan kotornya seperti dari diagram di atas tadi, bahwa 2C yaitu sama dengan komponen A, di mana kebutuhan kotor yang didapat untuk komponen A ini adalah jumlah kebutuhan bersih yang didapat dari komponen 2C. Nah, di sini dapat dilihat di tabel kebutuhan kotor kita yaitu seperti di tabel. Lalu kemudian kita persediaan tangannya sebesar 22. Sehingga menghasilkan pada periode pertama yaitu persediaan di tangan kita tetap 8 dari jumlah kebutuhan kotor pada untuk sebelumnya. Lalu kemudian pada bulan kedua yaitu sebesar 12 produk. Sehingga persediaan di tangan kita akan habis dan menghasilkan kebutuhan bersih sebesar 4 produk. Lalu kemudian pada periode ketiga sebesar 46 produk. Dan pada saat ini kita menerima jumlah penerimaan persediaan sebesar 15 produk. Sehingga persediaan di tangan kita akan tetap 0 dan kemudian menghasilkan kebutuhan bersih sebesar 31 produk. Lalu kemudian untuk periode keempat kita membutuhkan 30 produk dan menghasilkan kebutuhan bersih sebesar 30 produk. Karena persediaan di tangan kita tadi masih tetap 0 dan kita tidak menerima jumlah penerimaan persediaan. Lalu kemudian pada periode kelima kita membutuhkan kebutuhan kotor sebesar 20 produk. Lalu kemudian kita akan menghasilkan kebutuhan bersih sebesar 20 produk karena tidak terdapatnya jumlah penerimaan persediaan maupun persediaan di tangan. Lalu yang terakhir, pada periode ke-6 kita membutuhkan 46 produk dan pada saat itu kita menerima penerimaan persediaan sebesar 20 produk sehingga menghasilkan kebutuhan bersih pada saat periode ke-6 tersebut yaitu berjumlah 26 produk. Sehingga akan didapat pada komponen A ini nettingnya yaitu pada periode kedua sebesar 4 produk, periode ketiga 31 produk, periode keempat 30 produk, periode kelima 20 produk, dan periode ke-6 26 produk dengan jumlah 111 produk untuk netting komponen A. Selanjutnya kita akan lanjut menentukan routing komponen A dengan metode EOQ. Di sini saya akan menentukan di mana rata-rata kebutuhan 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesanan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit periode. Lalu penentuan routing bahan baku menggunakan metode EOQ.
Nah, dengan metode OOQ ini, kita akan menentukannya dengan rumus dengan akar 2DK per H, di mana D saat itu adalah 125, K 2000, lalu kemudian H 2500 yang akan menghasilkan dengan metode OOQ ini sebesar 15 lot. Dilihat pada tabel looting komponen A ini, telah kita dapati bahwa ukuran lotnya tadi dengan metode ini adalah 15 lot. Kebutuhan bersih yang didapati pada looting ini telah kita tentukan dari netting yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, pada periode pertama ini kita tidak membutuhkan produk apapun sehingga ukuran lot yang telah kita masukkan tadi akan menghasilkan persediaan sebesar 15 produk. Lalu kemudian, pada periode kedua kita membutuhkan 4 produk dari persediaan sebesar 15 produk sehingga menghasilkan 11 produk pada periode kedua. Lalu kemudian pada periode ketiga kita membutuhkan 31 produk. Dari ukuran lot kita akan memesannya sebanyak 2 kali sehingga menghasilkan persediaan sebesar 10 produk. Selanjutnya pada periode keempat ini kita akan membutuhkan 30 produk. Dari persediaan kita yaitu sebesar 10 produk sehingga kita akan melakukan lot sebesar 2 kali yaitu 15 ditambah 15 sehingga akan menghasilkan persediaan sebesar 10 produk. Lalu kemudian pada periode kelima kita akan membutuhkan 20 produk dan kita hanya memiliki persediaan 10 produk sehingga memungkinkan kita untuk memesan ukuran lot yaitu sebesar 15 produk pada periode kelima dan akan menghasilkan persediaan sebesar 5 produk. Selanjutnya pada periode ke-6 kita membutuhkan 26 produk dari persediaan kita yang tersedia yaitu 5 produk. Sehingga pada periode ke-6 ini kita akan menentukan lot sebanyak 2 kali yaitu sebesar 15 ditambah 15 sehingga akan menyisakan persediaan kita sebesar 9 produk. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa looting dari komponen A yaitu sebesar 15 lot yang akan dipesan sebanyak 8 kali lot. Dari tabel tersebut dapat kita lihat sehingga akan menghasilkan tabel looting komponen A dengan metode OOQ. Selanjutnya kita akan masuk ke offsetting komponen A. Nah, di mana di sini pada offsetting kali ini kita membutuhkan lead time dengan 2 bulan. Jadi, pada lead time 2 bulan ini kita akan meng-offsetting produk-produknya pada 2 bulan sebelum produk tersebut dibutuhkan. Seperti contohnya ini ada pada tabel di mana pada periode kedua, kita membutuhkan 4 produk sehingga kita meng-offsettingnya sebelum terjadinya perjolakan periode tersebut. Sehingga offsetting produk, yang pertama kita akan masukkan offsetting produk 4 selisih lead time 2 bulan sebelum dibutuhkan. Lalu kemudian akan masuk ke periode ketiga di mana kita membutuhkan 31 produk sehingga kita meng-offsettingnya pada periode pertama yaitu sebesar 31 produk. Dapat dilihat pada tabel untuk kejelasan yang telah saya jelaskan tadi. Lalu kemudian untuk periode keempat terdapat 30 produk sehingga kita akan meng-offsettingnya pada periode kedua dengan jumlah 30 produk. Lalu untuk periode kelima 20 produk kita akan meng-offsettingnya pada periode ketiga yaitu sejumlah 20 produk. Lalu yang terakhir periode ke-6 dengan jumlah produk 26 sehingga kita akan meng-offsettingnya pada periode keempat yaitu sejumlah 26 produk. Nah, dapat dilihat pada tabel ini bahwa kita meng-offsetting setiap produk yaitu dengan lead time 2 bulan sehingga akhir dari offsetting tersebut akan jatuh pada periode keempat untuk kebutuhan bersih pada periode ke-6. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan komponen 3B di mana 3B tersebut adalah kebutuhan yang telah kita dapati dari D dikali 3. Dapat kita lihat seperti ini. Dari diagram ini telah kita baca dari soal tadi bahwa D sama dengan 3B. Sehingga kebutuhan kotor yang kita dapati untuk 3B telah didapat dari kebutuhan yang telah disetting untuk produk D dengan kita kalikan jumlah sebesar 3 sesuai rumusan. Sehingga pada komponen 3B ini kita akan mendapati kebutuhan kotor yang pertama pada periode pertama yaitu sebesar 21 produk di mana persediaan di tangan kita saat itu adalah 18 produk sehingga
Sehingga pada periode pertama ini kita akan menghasilkan kebutuhan bersih atau netting sebesar 3 produk. Lalu selanjutnya pada periode kedua kita tidak membutuhkan kebutuhan, sedangkan kita menerima jumlah penerimaan persediaan sebanyak 10 produk. Sehingga pada periode kedua ini kita akan menghasilkan persediaan di tangan sebesar 10 produk. Selanjutnya, pada periode ketiga kita membutuhkan 30 produk dan kita memiliki persediaan di tangan dari periode sebelumnya sebesar 10 produk. Sehingga pada periode ketiga ini kita akan menghasilkan kebutuhan bersih sebanyak 20 produk. Lalu pada periode keempat kita membutuhkan produk sebesar 84 produk. Sedangkan pada saat itu kita menerima jumlah penerimaan persediaan sebesar 10 produk. Sehingga pada periode keempat ini kita hanya membutuhkan kebutuhan bersih sebesar 74 produk. Lalu pada periode kelima kita membutuhkan 45 produk. Sedangkan kita tidak memiliki jumlah penerimaan persediaan maupun persediaan di tangan, sehingga pada periode kelima ini kita akan membutuhkan kebutuhan bersih sebesar 45 produk. Selanjutnya, pada periode ke-6 kita memiliki kebutuhan kotor sebanyak 60 produk, sedangkan kita memiliki jumlah penerimaan persediaan saat itu sebesar 20 produk, sehingga pada kebutuhan bersih saat kali ini pada periode ke-6 kita hanya membutuhkan jumlah sebesar 40 produk. Selanjutnya yang terakhir, pada periode ke-7 kita membutuhkan 69 produk. Sedangkan kita tidak memiliki penerimaan persediaan maupun persediaan di tangan. Sehingga pada periode ke-7 kali ini kita menghasilkan kebutuhan bersih sebesar 69 produk. Nah, pada netting komponen 3B kali ini kita telah menghasilkan bahwa kebutuhan bersih atau netting yaitu jatuh pada periode pertama sebesar 3 produk, periode ketiga 20 produk, periode keempat 74 produk, periode kelima 45 produk, dan periode keenam 40 produk, serta yang terakhir periode ketujuh sebesar 69 produk. Di mana jumlah netting komponen 3B keseluruhan yaitu sebesar 251 produk. Selanjutnya kita akan menentukan looting dari komponen 3B tadi seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan metode FOQ, di mana metode FOQ ini akan menentukan lot dengan nilai intuisi sebesar 20 lot. Jadi telah ditentukan dengan metode FOQ ini, kita akan menentukannya dengan nilai intuisi sebesar 20 lot. Di mana telah kita dapati dari netting sebelumnya, yaitu kebutuhan bersihnya produk pada periode pertama yaitu sebesar 3, periode ketiga 20, periode keempat 74, periode kelima 45, periode keenam 40, dan yang terakhir periode ketujuh sebanyak 69 produk. Nah, dengan yang telah ditentukan intuisi lot sebesar 20 produk, maka pada periode pertama yang membutuhkan kebutuhan sebesar 3 produk akan menyisakan persediaan sebesar 17 produk. Nah, sedangkan untuk periode kedua ini, kita tidak membutuhkan kebutuhan bersih maupun ukuran lot sehingga akan tetap menghasilkan persediaan sebesar 17 produk. Lalu kemudian, pada periode ketiga kita membutuhkan kebutuhan sebesar 20 produk, sedangkan kita memiliki persediaan sebesar 17 produk sehingga kita akan membutuhkan ukuran lot sebesar 20 produk agar kita tetap menghasilkan persediaan sebesar 17 produk. Lalu kemudian pada periode keempat kita membutuhkan 74 produk. Kebutuhan produk pada periode keempat ini melebihi batasan dari persediaan yang telah kita butuhkan, sehingga kita akan membutuhkan ukuran lot sebesar 20 intuisi lot dengan 3 kali pemesanan ukuran lot, yaitu akan jatuh dengan 20 ditambah 20 ditambah 20. Dari jumlah persediaan 17, kita akan menghasilkan persediaan pada periode keempat ini sebesar 3 produk. Lalu kemudian pada periode kelima kita membutuhkan 45 produk dari persediaan yang kita miliki yaitu sebesar 3 produk, maka kita akan menentukan ukuran lot kali ini sebanyak 3 kali dengan 20 ditambah 20 ditambah 20 yang akan menghasilkan persediaan sebesar 18 produk. Lalu selanjutnya pada periode ke-6 ini kita akan membutuhkan 40 produk. Dari persediaan kita sebesar 18 produk, maka kita di sini akan menentukan ukuran lot sebanyak 2 kali yaitu 20 ditambah 20 sehingga akan menghasilkan persediaan pada periode ke-6 ini sebesar 18 produk.
Yang terakhir, pada periode ketujuh ini kita akan membutuhkan 69 produk dari 18 persediaan yang telah kita miliki. Sehingga pada periode ketujuh ini kita akan menghasilkan ukuran lot sebanyak 3 kali, yaitu 20 ditambah 20 ditambah 20 yang akan menghasilkan akhir dari persediaan pada periode ketujuh, yaitu sebesar 9 produk. Nah, dapat dilihat pada tabel ini, maka ukuran lot yang kita tentukan pada komponen 3B ini menghasilkan sebanyak 20 intuisi lot dengan ukuran lot sebanyak 13 kali lot dari nilai intuisi 20. Selanjutnya kita akan membahas offsetting komponen 3B dengan lead time sebanyak 2 bulan. Dapat dilihat pada tabel di mana kita telah menghasilkan kebutuhan bersih pada tabel sebelumnya. Nah, dengan di sini lead time sebanyak 2 bulan, maka offsetting yang kita pesan untuk periode pertama sebanyak 3 produk, maka akan dibandingkan dengan lead time 2 bulan sebelum periode tersebut jatuh tempo untuk membutuhkan kebutuhan bersih tersebut. Sehingga pada periode pertama ini dengan jumlah 3 produk, kita akan memesannya dengan seling 2 bulan sebelum periode tersebut. Lalu kemudian pada periode ketiga dengan jumlah 20 kebutuhan bersih produk, maka kita akan mengoffsettingnya pada periode pertama yaitu sebesar 20 produk. Nah, untuk periode keempat sebesar 74 produk, kita akan mengoffsettingnya pada periode kedua, 45 produk pada periode kelima, kita akan mengoffsettingnya pada periode ketiga, periode keenam sebanyak 40 produk, maka kita akan mengoffsettingnya pada periode keempat. Lalu kemudian yang terakhir, periode ke-7 dengan 69 produk, kita akan mengoffsettingnya dengan lead time 2 bulan tadi, yaitu jatuh pada periode kelima. Sehingga offsetting komponen 3B ini akan kita hasilkan dengan lead time 2 bulan, akan kita hasilkan pada yaitu 2 bulan sebelum periode pertama, lalu kemudian periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, dan yang terakhir periode kelima. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke explosion, di mana di sini terdapat diagram yang menjelaskan bahwa produk D itu dihasilkan dari nilai 2C yang sama dengan A, lalu kemudian D juga dihasilkan dari 3B. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari produk D. Di sini telah kita dapati seperti tabel-tabel sebelumnya, yaitu terdapat kebutuhan kotor, jumlah persediaan di tangan, lalu kebutuhan bersih, dan kemudian ada offsetting. Di mana di produk D ini merupakan hasil dari nilai-nilai yaitu pada produk A, B, dan C. Dapat kita lihat pada komponen 2C, di mana kebutuhan kotor dari komponen 2C ini merupakan nilai dari offsetting dari komponen produk D, karena pada diagram tersebut telah dijelaskan bahwa komponen 2C ini terdapat dari hasil produk D. Nah, maka untuk kebutuhan kotor komponen 2C ini dapat kita lihat dan kita hasilkan dari nilai produk D, dari nilai offsetting produk D ini, yang akan dikalikan 2 karena pada komponen 2C ini nilai C yaitu dikalikan 2, sehingga akan menghasilkan kebutuhan kotor dari nilai offsetting produk D yang dikali 2. Lalu kemudian untuk komponen A, pada diagram telah kita lihat bahwa komponen A sama dengan komponen C. Nah, karena itulah kebutuhan kotor pada komponen A dihasilkan dari offsetting komponen 2C yang dimana memiliki lead time 1 bulan sebelum periode yang ditentukan. Sehingga pada komponen A ini kita memiliki kebutuhan kotor di mana lead time-nya 1 bulan sebelum periode itu dimulai. Selanjutnya, untuk komponen 3B, ia merupakan hasil dari offsetting komponen D yang dikalikan 3. Karena itu, kebutuhan kotor di setiap komponen 3B ini merupakan nilai dari komponen A yang dikalikan 3, sehingga akan menghasilkan nilai-nilai di mana yang merupakan hasil dari offsetting komponen D yang dikalikan dengan jumlah 3 dari komponen B.
kesimpulan yang kita dapat dari diagram tersebut adalah untuk membuat bahan baku D, kita membutuhkan bahan-bahan baku dari produk A, B, dan C dengan nilai-nilainya yang bisa kita lihat pada tabel bahan sebelumnya, sesuai arah dari panah tersebut pada diagram struktur produk tadi. Untuk menentukan produk-produk kebutuhan kotor, kita menentukannya melalui diagram yang telah ditentukan, yaitu dengan ketentuan D sama dengan 2C, yang dimana A adalah 2C, lalu kemudian D sama dengan 3B. Baiklah, itulah tadi, tidak terasa kita sudah di ujung dari pembahasan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir jawaban dari UTS saya, yaitu dengan mata kuliah ERP. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.